Kebetulan memang Badan Litbang karena punya unit kerja kurang lebih 65, kita punya Balai Penelitian Rempah Obat, kita sudah punya koleksi terkait dengan itu. Jadi jahe-jahean, kunyit-kunyit dan sebagainya itu kita punya tanamannya dan ada kebun percobaannya memang, dan kita sudah melakukan itu. Dan alhamdulillah sejak arahan Pak Menteri itu kita menggunakan apa yang kita punya. Jadi kita sudah melakukan berbagai pengujian-pengujian terhadap semua bahan herbal kita yang tanda kutip kita anggap berpotensi untuk menghambat apapun namanya bahasa anunya terkait dengan virus corona. Dan dari sekian banyak yang kita uji, jadi kita sudah uji jahe, kunyit, jambu biji dan sebagainya. Ini masih jalan terus, VCO dan sebagainya itu kita uji semua itu. Akhirnya dari sekian banyak minta ciri yang kita punyai, jadi kita uji serai wangi, kita uji minyak kayu putih, eukaliptus. Jadi memang di masyarakat menyamakan kayu putih dan eukaliptus. Kayu putih ini salah satu spesies bagian dari spesies eukaliptus yang ada 900 jenis di dunia. Ini natif spesies dari Australia, tapi sudah berkembang banyak di Indonesia. Bapak sekalian, jadi setelah kita dapatkan materialnya, bahan aktifnya, teman-teman mendestilasi sendiri, jadi kita destilasi sendiri nih. Eukaliptusnya itu kita, dan kebetulan kalau ditanam ke hutan itu kayu dipergunakan untuk pulp, untuk teman, dan daunnya digunakan untuk eukaliptus, untuk minyak ciri. Kita destilasi sendiri, dapatlah ekstrak dari minyak eukaliptus. Setelah kita dapat ekstraknya itu, kita ujilah di Balai Besar Penelitian Veteriner yang kita punyai, karena memang di Balai Besar Penelitian Veteriner ini terkait dengan penyakit-penyakit zoonosis itu kita punya koleksi yang cukup banyak. Dan kalau berbicara mengenai virus corona, sejak tahun 91 kita sudah koleksi. Jadi penelitian terkait dengan ini memang sudah cukup lama, dan oleh karena itu kenapa tahun 2006 kita sudah menghasilkan flu burung ya, vaksin flu burung, dan ini salah satunya Ibu Dr. Indi ini peneliti utama virologi biomolekuler, salah satu penemu vaksin flu burung, dan ini berkembang terus beberapa tahun dan kita update terus karena punya strain yang terus berkembang. Nah, setelah kita tahu berapa dosis yang bisa efektif berpotensi untuk membunuh virus corona, termasuk avian influenza H5N1 dan influenza biasa. Ini kita formulakan dalam suatu bentuk formula. Jadilah beberapa formula yang alhamdulillah ini roll on ini sudah mendapat izin edar dari BPOM, dan inhaler ini juga sudah dapat izin edar dari BPOM, dan ini sementara diproduksi massal. Kita punya juga yang di ruangan di meja itu, ini diffuser. Jadi ini untuk membersihkan udara di sekitar kita, dan hasil kita ini bisa menekan penyebaran virus yang ada di ruangan. Ini masih dalam tahap ini, tapi dari literatur ilmiah dan beberapa ini bisa seperti itu. Dan ini ada balsam yang ini dua ini belum kita patenkan, masih dalam proses. Baru 3 yang kita proses paten, dan yang kalung eukaliptus ini kalung aromaterapi eukaliptus yang sementara berproses di BPOM. Seperti, dan ini sudah menggunakan teknologi nano emulsion sama dengan ini juga, dan ini nano enkapsulasi. Jadi kalung ini memang berbeda dengan kalung yang biasa. Ini masih perdebatannya, terserah. Tetapi secara isinya ini sama dengan isinya yang ini. Jadi isi kalung aromaterapi eukaliptus ini sama dengan yang ada di roll-on, sama dengan yang ini. Seperti itu mekanisme kerjanya, Bapak sekalian. Nanti lebih detail Ibu ini menjelaskan, tapi ini bisa
Karena ini kan aksesoris kesehatan ini, jadi serbuk aksesoris, jadi kita bisa hirup dan ini bisa dari skala laboratorium itu bisa membunuh virus yang ada di virus corona yang ada di sekitar kita. Bapak sekalian, jadi itu mungkin beberapa hal yang disampaikan terkait dengan perkembangan berita beberapa hari terakhir ini. Kita menerima saran masukan, tentunya overclaim, Pak Prof. Ari sudah menyampaikan juga kita tidak overclaim. Memang izin anunya dari BPOM memang tidak menyebut anti di situ, antivirus. Sama dengan di rol eukaliptus ini tidak ada menyebut, karena memang harus melalui tahapan. Kalau jamu itu kan ini izin edarnya sebagai jamu dan koisi. Kalau mau tahap yang lebih tinggi itu obat herbal terstandar itu melalui uji preklinik, dan kalau mau sampai ke level fitofarmaka ya tentunya melalui uji in vitro, uji in vivo, uji preklinik, klinik dan sebagainya. Karena itu klaim produk kita ini memang sebatas apa yang menjadi izin dari BPOM, tapi ini secara laboratorium potensi untuk membunuh virus corona. Jadi dalam tanda kutip ya, secara laboratorium kita sudah uji ini berpotensi untuk membunuh virus corona, termasuk H5N1 dan influenza. Kalau ditanyakan kenapa belum uji klinis, ya uji klinis itu perlu waktu yang cukup lama. Tentunya dalam 2-3 bulan ini, kalau saya menyampaikan bahwa ini sudah uji klinis, pasti bohong gitu ya, Bunda ya. Karena uji klinis itu, kalau terkait dengan vaksin dan medicine oral itu, paling sedikit butuh waktu 18 bulan. Kalau mau dipercepat 12 bulan, tapi biasanya rata-rata 1,5 tahun itu. Itu fase 1, fase 2. Oleh karena itu kenapa beberapa dunia ini semua masih berikhtiar untuk mencari vaksin, apapun namanya, obat, apapun namanya itu untuk kita melawan COVID-19 ini. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan yang baik ini, mengajak kepada semua komponen bangsa, anak bangsa, untuk sama-sama bekerja sama, bersinergi kita. Saatnya sekarang kita bergandengan tangan, bahu-membahu, untuk segera ini mencari solusi yang terbaik untuk COVID-19. Kita sudah punya produk ini, monggo silahkan. Kita ingin kerjasamakan, ini Alhamdulillah Pak Dekan, Prof. Ari sudah menawarkan untuk praklinik dan klinik. Terima kasih banyak Prof. Dari UNAS juga, karena kita akan dorong ke sana. Karena kalau kita tidak memulai, kapan lagi kita mulai? Kita punya potensi tanaman herbal yang sangat melimpah. Dan dari beberapa telusur ilmiah, ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai, saya menyampaikan di Amerika di sana ini sudah diminum eukaliptus ini. Ya, begitu pula di Jepang juga sebagai antimikroba dan sebagainya, antibakterial. Sayang ini memang masih perlu dukungan dari kita semua, sinergitas dari kita semua, bahwa memang ini masih perlu tahapan untuk praklinik, termasuk uji in vivo dan klinik. Dan ini akan kita lakukan dalam waktu yang tidak lama. Mudah-mudahan Prof. Ari, Fakultas Kedokteran UI, bisa kita sama-sama menuntaskan ini, menuntaskan hasil riset ini, tentunya dengan melibatkan, kita terbuka untuk melibatkan semua komponen anak bangsa, siapa saja yang punya kompetensi untuk sama-sama menyelesaikan apa yang kita sudah mulai ini. Karena itu Bapak sekalian, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kita semua. Kita tidak usah berpolemik, saya tidak ingin berpolemik, yang salah kita luruskan, kita sama-sama perbaiki, dan saya welcome kritik, masukan, saran, menerima semua yang harus kita perbaiki, karena seperti itulah bangsa yang besar, itulah bangsa yang menghargai produk anak bangsanya sendiri. Kalau kita tidak ingin, kapan lagi kita mau menghargai produk anak kita sendiri? Tidak ada sesuatu yang besar kalau tidak mulai dari kecil, dan tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa melalui tahapan-tahapan. Pasti, apalagi ini penelitian yang sangat-sangat awal sekali, baru 2-3 bulan ini. Tapi ini sudah memberikan informasi kepada, ini ada peluang eukaliptus ini dimanfaatkan sebagai potensi untuk menekan perkembangan corona. Saya tidak mengklaim COVID-19,
karena kita tidak menguji pada COVID-19, kita hanya menguji kepada corona model. Karena kita punya alpha corona, kita punya beta corona, kita punya gamma corona, ada sebenarnya delta corona, dan COVID-19 ini, SARS-CoV ini bagian dari beta corona. Seperti itu Bapak sekalian. Itu mungkin Bapak sekalian, makasih atas kehadiran kita semua. Kalau ada